Oke, baik teman-teman semuanya, masih ngeributin kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi letkol ya. Selamat ya, sakit hati kalian berkelanjutan. Iri ya sama orang yang berprestasi. Ya iri dong ya. Orang-orang yang berkoar-koar seperti ini kan orang yang membenci kepemerintahannya Pak Prabowo Subianto. Ya cuman orang-orang itu saja. Siapa lagi yang membuat gaduh, ya, membuat ribut? Ya cuman para pembenci kepemerintahannya Pak Prabowo Subianto. Kenapa, Bang? Ya karena sakit hati. Mungkin masih keberlanjutan kemarin Pilpres jagoannya kalah. Ada yang mengatakan ya suka-suka penguasa lah. Ini bukan suka-suka teman-teman ya. Memang benar-benar letkol Teddy ini mempunyai kapasitas prestasi yang sangat luar biasa. Bukan hanya ujuk-ujuk tiba-tiba naik pangkat. Enggak ya. Nah ini sangat menarik ya. Kenapa ya? Karena ini menjadi perbincangan para pembenci kepemerintahannya Pak Prabowo Subianto. Yang sakit hati keberlanjutan. Nah biar teman-teman tidak penasaran apa sih pangkat mayor ya, kemudian pangkat letkol, apa saja faktor orang bisa naik pangkat ya dari mayor ke letkol. Nah teman-teman bisa simak video ini. Buat para pembenci kepemerintahannya Pak Prabowo Subianto, kalian harus simak video ini sampai selesai biar otaknya tidak gagal paham, oke? Gimana? Di luaran sana masih ribut tentang kenaikan pangkatnya Mayor Teddy menjadi letkol? Inilah kita ini, orang lain yang naik pangkat, kita yang ribut. Udah biasa itu, udah biasa. Banyak kali sekarang tukang sulap. Tahu kalian tukang sulap? Yang tadinya jadi pengamat politik tiba-tiba berubah menjadi pengamat militer. Dan rata-rata yang komentar negatif itu rata-rata ya itu para pembenci pemerintah. Jadi udah hafal lah kita model-model orang ini. Orang yang nggak pernah dapat pangkat tiba-tiba komentar ketika orang lain naik pangkat. Kasihan deh lo. Kasihan deh lo. Ya, ada pula yang mengatasnamakan militer, ya kan, padahal dia udah lama pensiun. Komentar pun dia karena apa? Karena dia nggak setuju atau tidak sejalan dengan pemerintah yang sekarang. Makanya mengkomentari dia mengatasnamakan prajurit. Aduh, iyalah Pung. Ini kan merugikan siapa? Merugikan rakyat. Bukan Pung, merugikan prajurit yang lain. Yang lain aja nggak merasa dirugikan. Kok yang sampean rugi? Kok merasa rugi sampean? Jadi gini ya, jadi sudah terang benderang sebetulnya kemarin ya Kepala Staf Angkatan Darat sudah menerangkan bahwasanya kenaikan pangkatnya Mayor Teddy menjadi letkol itu sudah menjadi kewenangan saya bersama dengan Panglima TNI. Nggak percaya kalian? Ayo, jangan kalian bilang ngomong para bela bohong. Aku nggak pernah, nggak sesuai data. Dataku semuanya akurat. Keren. Kita dengar dulu nih, biar jangan gagal paham kita. Ini banyak sekali pertanyaan kepada saya melalui WA yang saya itu khususnya dari teman-teman media ya. Jadi saya tidak bisa jawab satu persatu. Makanya pada kesempatan ini di kunjungan kerja saya di Puslapur, saya ingin menyampaikan supaya jawabannya bisa langsung ke semuanya ya. Jadi yang pertama, banyak pertanyaan tentang revisi undang-undang. Saya juga bingung kenapa DIM-nya sudah berulang kali disampaikan oleh DPR belum sampai di sana, orang sudah pada ribut. Ada beginilah, begana. Saya saja baru kemarin saya baru dapat. Ya, orang ini sudah ribut kemana-mana. Yang dipersoalkan ya bukan yang dipersoalkan ada dua undang-undang akan direvisi, yaitu tentang umur. Saya kira tidak perlu terlalu banyak dipermasalahkan. Silakan saja nanti kebijakan negara, bagaimana nanti kemampuan keuangan, bagaimana nanti kita diskusi jabatan di ketentaraan dan lain sebagainya. Setelah kita menyampaikan diskusi
akan dilaksanakan besok. Yang kedua adalah mengenai kita bisa masuk ke kementerian yang lain. Ya. Jadi ini kan silakan saja didiskusikan. Apakah tentara harus alih status? Apakah tentara harus pensiun? Ya, jadi nggak usah diperdebatkan seperti ribut kanan kiri ke depan gitu, kayak kurang kerjaan. Ya, nanti kan ada forumnya, kita bisa diskusikan. Kalau nanti keputusannya dari itu seperti itu, ya kami ikut. Kami TNI, Angkatan Darat khususnya, kami akan loyal 100% dengan keputusan. Jadi nggak usah rame bikin apa ribut di media segala macam ini ya. Ini itu orde baru lah. Tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya. Ya. Dibilangnya kalau tentara masuk ke KL, kasihan yang pembinaan karir. Ini orang, waktu ada salah satu institusi masuk ke seluruh kementerian, nggak ribut ini orang. Apakah dia bekerja di institusi itu? Nah ini perlu media-media juga tanggap seperti itu. Ya, kita nggak ribut kok. Cuma kan bilang bisa di KL. Kami karena melihat anggota-anggota Angkatan Darat punya potensi. Ya, silakan diskusikan. Apakah kami boleh mendaftar? Ada sidangnya ditentukan oleh presiden. Silakan saja. Tapi jangan menyerang institusi. Ya, apalagi itu yang tadi saya bilang. Ada institusi yang masuk semua kementerian lembaga, dia nggak ribut, ya kan? Nggak ada omongan sama sekali. Jadi kita patut curiga ini. Dari mana dia? Agen asing kah? Apakah? Kita juga harus curiga dia ini seperti apa. Ya. Yang kedua, ngomongin tentang Letkol Teddy. Itu kan kewenangan Panglima, kewenangan saya. Ya. Ada orang yang sudah dianggap oleh presiden bisa membantu, bisa mengkoordinasikan. Kita kasih pangkat lebih tinggi. Apa masalahnya? Ya. Ada orang lah temennya tentara yang pernah di Papua. Siapa yang pernah di Papua? Berapa orang yang pernah penugasan Papua? Ya. Papua itu penugasan Papua yang bertempur betul itu mungkin nggak nyampe 5%. Yang lain di Papua pinggiran. Ya. Saya tahu persis. Jadi yang ribut-ribut kalau misalnya betul ada tentara yang komplain kenapa ini duluan dia yang bertempur nggak naik-naik. Saya pengen tahu orangnya siapa. Betul nggak dia pernah bertempur? Ya, cek betul pernah perang nggak dia? Ya. Biasanya yang nggak pernah perang itu yang bacot terlalu banyak. Apa katanya? Yang nggak pernah perang itu yang bacotnya terlalu banyak. Pengamat-pengamat politik pun begitu. Iya. Sedikitnya dia tahu, ya tapi bacotnya banyak. Nggak pernah jadi anggota dewan, bacotnya banyak. Nggak pernah masuk jadi eksekutif, bacotnya banyak. Jadi sudah dijawab langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat sendiri. Kenaikan pangkat dari Mayor Teddy menjadi Letkol Teddy ya Indra Wijaya itu adalah kewenangan saya bersama dengan Panglima TNI. Ya, jadi ini ada dua permasalahan, ya, ada dua permasalahan yang menyangkut mengenai Mayor Teddy. Yang pertama mengenai kenaikan pangkatnya, baru yang kedua, ya, itu mengenai sah atau tidaknya, layak atau tidaknya dia menempati posisi sebagai Seskap, kan begitu, Sekretaris Kabinet, ya, apakah dia memang masih bisa untuk menempati posisi tersebut walaupun dia masih berstatus sebagai prajurit ataupun dia harus pensiun dini. Nah, kita akan bahas satu persatu supaya kita tidak tersesat ya. Masalah yang pertama ya masalah kenaikan pangkat ya. Jadi ada satu orang ya mengatakan bahwasanya dia itu adalah pengamat militer, katanya pengamat militer. Ya. Oke. Namanya itu siapa lah aku bilang ya. Oh, si Selamat Ginting mengatakan bahwasanya apaan Teddy itu? Mayor Teddy itu kerjanya cuma nyoel-nyoel aja. Ada orang guys mikir-mikir presiden mau lewat. Masa seorang mayor kerjanya seperti itu? Diberi kenaikan pangkat lagi. Iya. Tapi kehadiran Teddy di istana itu memicu persepsi yang mulai buruk tentang seorang anggota TNI. Tidak disiplin,
terlalu banyak mulai ya bawa tas, nyanyi-nyanyi dan segala macam. Lalu terlalu banyak berbicara hal-hal yang tidak substantif. Misalnya untuk apa yang dia lakukan. Apa yang dilakukan oleh seorang Teddy di istana itu seterang benderang. Mungkin orang nggak. Itulah karena bisa diakses oleh semua orang. Semua kita punya informasi. Nah, dampaknya terhadap citra militer itu kan sangat negatif. Iya, itulah bagaimana seorang perwira pertama yang baru mau jadi perwira menengah angkatan 2011 memang belum untuk berpikir strategis, Bu. Masih hanya memimpin lingkungan yang kecil begitu ya. Dan ini kan baru mau menjadi wakil komandan batalion atau komandan detasemen seni tempur misalnya, komandan detasemen kavaleri atau komandan detasemen artileri misalnya. Ini baru pada tahap itu. Sementara Teddy, makanya saya nggak kaget. Tugas dia hanya nyolek-nyolek orang untuk supaya tidak melewati presiden. Minggir, presiden mau lewat. Jangan ngobrol dan segala macam. Itu kan urusan-urusan seperti itu. Masa diberikan posisi strategis itu? Ya, banyak beredar videonya itu. Jadi nggak ngerti aku apa dasar dia berbicara seperti itu ya. Jadi kalau berbicara kenaikan pangkat, ini harus paham dulu nih ya. Masalah pangkat di dalam ketentaraan ya, itu ada tiga. Ada tamtama, ada bintara, dan juga ada perwira. Tamtama itu mulai dari prajurit 2, prajurit 1, prajurit kepala. Setelah itu ada kopral 2, kopral 1, kopral kepala ya. Setelah itu masuk ke bintara. Bintara itu ya, itu masuk sersan 2, sersan 1, sersan kepala, sersan mayor atau serma. Setelah itu ada pelda, pembantu letnan 2, dan peltu, pembantu letnan 1. Masuk habis bintara, masuk dia itu ke perwira. Perwira ini terbagi 3. Paling rendah perwira pertama, di atasnya perwira menengah, di atasnya perwira tinggi. Nah, perwira menengah, perwira pertama ya, itu adalah letnan 2, letnan 1, kapten ya. Nah, setelah itu naik lagi perwira menengah, ada mayor, ada letkol, ada kolonel. Nah, mayor Teddy ternyata dia itu perwira menengah, kan begitu. Jadi perwira menengah level paling bawah, mayor tadinya. Sekarang dia naik 1 level, letkol. Ya, jadi kalau naik lagi dia itu menjadi kolonel. Dan paling tinggi itu adalah perwira tinggi. Ya, perwira tinggi itu ada brigjen, brigadir jenderal, setelah itu ada majen, mayor jenderal, setelah itu ada letjen, letnan jenderal, setelah itu ada jenderal, kan begitu. Nah, jadi kita harus paham dulu nih ya, karena apa? Nanti kayak naga bonar. Tahu kalian naga bonar yang dibilang si Slamet Ginting itu ya? Kalau misalnya kalian nonton ya, itu Sersan Lukman ya, karena dia bikin kesalahan waktu itu menghamili anak orang. Diturunkan pangkatnya sama naga bonar menjadi sersan mayor. Ngeri kali turunnya. Aduh ya. Jadi bisa dikatakan ya, kalau bicara tentang kelayakan seorang prajurit naik pangkat, itu ada setauku ada 2 ya. Yang pertama itu kenaikan pangkat reguler, satu lagi kenaikan pangkat kalau tidak salah luar biasa. KPLB, kenaikan pangkat luar biasa. Kalau kenaikan pangkat reguler itu, ya kenaikan pangkat itu sekian tahun baru naik pangkat, seperti itu ya. Kalau kenaikan pangkat luar biasa, ya mungkin dia menyelesaikan tugas, menyelesaikan misi, berhasil, ya setelah itu dia mungkin mengorbankan nyawanya, ya dia mungkin mengorbankan dirinya, tertembak contohnya ya. Oleh karena itu diberikan penghargaan, mungkin dia masih hidup atau lumpuh atau apa ya, diberikan kenaikan pangkat, kan begitu ya. Tapi begitu juga mengenai presiden ya, yang namanya letkol mayor Teddy ini, kita bisa lihat bagaimana semenjak Bapak Presiden Prabowo menjadi Menteri Pertahanan ya, kita bisa melihat bagaimana dia menjadi tameng dari seorang Menteri Pertahanan. Benar itu. Ya. Iya.
lihat saja ya, apapun yang dilakukan Bapak Prabowo, apapun yang dimakan Bapak Prabowo, apapun yang menjadi agenda Bapak Prabowo, semua di bawah pengawasan dan juga tanggung jawab Mayor Teddy. Dia harus pastikan gitu loh ya, keselamatan presiden ya, pada saat itu keselamatan Menteri Pertahanan menjadi nomor 1. Nah, mencalonkan dirilah Bapak Prabowo menjadi presiden. Ya. Nah, semakin berat tugas dan tanggung jawab, karena apa? Dia pasti mengerti bahwasanya ancaman ada di mana-mana, ya. Jadi bisa dikatakan yang menjadi tameng hidup dari Bapak Prabowo, yang menjadi tameng hidup bagi bakal calon presiden, setelah itu calon presiden sebagai presiden terpilih, itu adalah Mayor Teddy. Memang bukan Mayor Teddy seorang, ya, tapi bisa dikatakan yang paling dipercaya adalah Mayor Teddy. Ingat, seorang pemimpin, apalagi seorang presiden, dia tidak akan mudah untuk memilih siapa yang menjadi tameng hidupnya, ya. Jadi itu semuanya tergantung dari beliau, ya. Beliau akan menilai, beliau akan mempertimbangkan, beliau akan melihat pengalaman, beliau akan melihat loyalitasnya. Gitu loh. Nah, sampai sekarang pun juga kita bisa lihat, walaupun dia adalah seorang sekretaris kabinet, kemanapun Bapak Prabowo mau perjalanan luar negeri, dalam negeri, mau juga meninjau korban banjir, Mayor Teddy selalu ada bersama-sama dengan Bapak Prabowo. Nah, di sini ya Panglima TNI, ya, Panglima TNI bersama juga Kepala Staf Angkatan Darat, ya, Bapak Maruli Simanjuntak, ya. Mereka melihat bahwasanya Mayor Teddy ini memang sudah layak untuk diberikan penghargaan, yaitu kenaikan pangkat. Karena apa? Karena beliau lah yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan presiden. Jadi jangan pernah mengatakan bahwasanya ya orang yang apa namanya, prajurit yang berjaga-jaga di Papua, yang berhadapan dengan musuh, yang kontak langsung dengan musuh, itu lebih berjasa daripada Mayor Teddy. Nggak bisa kita katakan begitu. Karena apa? Karena apa? Mayor Teddy itu juga sedang dalam menjalankan tugas. Dia bukan main-main, dia bukan karaoke-karaoke, dia bukan sekedar joget-joget, atau dia bukan sekedar nyanyi-nyanyi. Enggak. Itu loh. Jadi tolong kalian itu objektif, jangan subjektif. Tapi kalau misalnya presidennya Anies Baswedan, dari Mayor bisa loncat itu ke Maijen. Mungkin. Itu dia satu levelnya. Enggak juga. Sebodoh-bodohnya presiden nggak bakalan begitu. Tapi untung presiden kita nggak jadi yang itu. Gitu. Jadi sudah jelas ya bahwasanya ya itu menjadi kewenangannya Kasat dan juga Panglima TNI. Loh, berarti nggak ada intervensi dari presiden? Tidak ada intervensi dari presiden. Karena sebagai kapasitasnya seorang prajurit, ya, Mayor Teddy itu masih dalam kekuasaannya Kasat dan juga Panglima TNI, walaupun presiden menjadi Panglima tertinggi. Gitu loh. Clear dulu ini ya, masalah kenaikan pangkat ini ya. Sekarang masalah kedua, masalah layak atau tidaknya Mayor Teddy ya masuk di dalam kabinet. Kan begitu ya. Karena ternyata ya sesuai dengan undang-undang TNI ya, waktu apa namanya, sebelum revisi, karena memang tahun ini ada revisi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Weh, 2024. Ngomong undang-undang, ngomong Parbela. Keren. Ya. Ada bagian yang mengatakan bahwasanya ada 10 kementerian dan lembaga yang bisa diisi oleh TNI aktif, ya. Itu dia. Setelah direvisi ternyata ada tambahan 5 lagi. Jadi sekarang sesuai dengan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2024 ya, revisinya, ternyata ada 15 kementerian dan lembaga yang bisa diisi oleh anggota TNI aktif, ya. Kita lihat bagaimana, apakah Mayor Teddy memang masih bisa menjalankan tugasnya sebagai sekretaris kabinet. Kita lihat ya, apa-apa saja 15 kelembagaan itu, ya, kementerian dan lembaga itu. Jadi Bung Parbelak tidak akan pernah memberikan berita-berita hoax sama kalian atau berita kaleng-kaleng.
Luar biasa. Jadi tolong diperhatikan, ini dia 15 ya. Yang pertama itu koordinator bidang politik dan keamanan ya, Korbit Polkam ya. Jadi kalau Menko Polkam ya kira-kira bisa nggak? Ya, bisa dong. Baru yang kedua, pertahanan negara. Yang ketiga, sekretariat militer presiden atau Setmilpres. Yang keempat, intelijen negara. Yang kelima, sandi negara. Keenam, Lemhanas. Ketujuh, Dewan Perancang Nasional. Kedelapan, SAR Nasional. Kesembilan, Narkotika Nasional ya. Ke-10 Kelautan dan Perikanan ya, Kementerian Kelautan Perikanan. 11 Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 12 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Yang ke-13 Keamanan Laut. Ke-14 Kejaksaan Agung atau Kejagung. Ke-15 Mahkamah Agung. Nah, di sini di mana ya posisinya Seskap? Nah, perhatikan ya, terkait perhatian dan diskusi publik mengenai status Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet di bawah Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Militer. Ingat tadi ya, nomor 3 ya, lembaga salah satu yang bisa diisi oleh TNI itu adalah Sekretaris Militer Presiden. Oke. Jadi bisa dipastikan ya, bisa dipastikan walaupun banyak pihak mengatakan bahwasanya Teddy harus pensiun, tapi hampir bisa dipastikan, ingat, hampir bisa dipastikan Teddy akan tetap menjadi sekretaris kabinet. Karena apa? Karena sekretaris kabinet di bawah kementerian di bawah Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Militer Presiden. Oke. Itu. Jadi begitu kalau mau nyampaikan informasi jangan ngambang. Ini ndak pemahamannya dipaksakan aja. Jadi kita jangan pemahaman kita sendiri yang kita paksakan gitu loh. Sesuai tidak dengan undang-undang, sesuai tidak dengan ketentuan yang berlaku, sesuai tidak dengan konstitusi. Itu namanya cerdas. Sudah ya, jadi jangan lagi ada bertanya-tanya apakah satu tidak itu mengenai kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat itu kewenangan daripada Kepala Staf Angkatan Darat bersama juga dengan Panglima TNI. Sudah jelas. Itu dia. Begitu juga ya posisi Teddy ya, Letkol Teddy, bukan Mayor Teddy lagi. Letkol Teddy masih bisa menempati posisi sebagai sekretaris kabinet. Karena apa? Sudah masuk di dalam ketentuan ya, masuk di dalam undang-undang. Gitu ya. Jadi jangan mau kita dibodoh-bodohi ya, apalagi pengamat politik yang main sulap tiba-tiba menjadi pengamat militer. Koni mana Koni? Koni pengamat militer kan? Iya. Aduh. Makanya aku bilang aku belum mau mengangkat masalah ini kemarin karena memang bisa aku katakan aku harus clear dulu ya. Karena ya menurut informasi ya sekarang sedang ada diskusi antara Komisi 1 DPR RI bersama dengan kementerian gitu loh. Kalau tidak salah Kementerian Pertahanan. Jadi jangan kita ngawur gitu loh ya, apalagi banyak kali sekarang ini orang-orang yang ngawur gitu ya, mentang-mentang dia paham sedikit komentar, mentang-mentang dia mantan dari anggota TNI karena tidak sepaham dan sejalan dengan pemerintah sekarang komentar. Gitu. Jadi komentar itu sebaiknya dari mana kita dengar? Dari narasumbernya langsung. Siapa itu? Kepala Staf Angkatan Darat sudah mengatakan tadi kan? Iya. Iya, jangan yang lain-lain itu kita dengar, oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbela, salam NKRI harga mati. Oke, sudah paham semua ya kenapa Mayor Teddy bisa naik pangkatnya menjadi Letkol, ya kemudian bisa masuk di dalam kabinet. Itu semua karena sudah ada aturannya, bukan karena semena-mena, karena seenaknya saja. Ini mana paham buat para pembenci yang nggak paham, yang ada di hati mereka itu hanya ada kebencian. Oke, itu saja. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.